Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan materinya mengenai kegagalan mekanika klasik. Yang pertama adalah fenomena radiasi benda hitam. Nah, radiasi benda hitam itu seperti apa? Tadi kan sebelum di video sebelumnya untuk untuk gelombang elektromagnetik kan dianggap bahwa partikel itu sebagai cahaya. Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik kita kan di daerah visible ya, yang kita bisa lihat di manusia. Nah, di visible itu dari Meiji-ku Hibiniu, merah jingga, kuning, Meiji-ku merah, Meiji-ku Hibiniu lah, itulah dari deretan warna itu merah jingga sampai nila dan ungu itu ketika dia terkumpul menjadi satu, maka yang terlihat adalah cahaya berwarna putih ya. Sedangkan kalau benda hitam itu sendiri, itu benda hitam itu dia menyerap semua banyak gelombang. Atau kan setiap warna itu kan punya panjang gelombang masing-masing. Jadi dia menyerap semuanya, semua warna, atau bisa menyerap semua warna. Oke, seperti itu. Nah, fenomena radiasi benda hitam menurut klasik yaitu mereka melakukan eksperimen seperti ini. Misalnya si besi, misalnya ada batang besi segitu ya, si besi ini misalnya besi yang segini itu dipanaskan pakai misalnya suhu berapa ya, suhu 3000 kali ya, 3000 Kelvin misalnya, 300 Kelvin enggak lah, kalau Kelvin berarti 3000 Kelvin lah misalnya ya. Terus tiba-tiba si besi itu misalnya Fe ya, ini sama aja besarnya, cuman saya gambarnya agak lebih besar supaya kelihatan. Tiba-tiba dia dibakar atau dipanaskan di sini gitu, dikasih suhu gitu 300 Kelvin. Terus awalnya kan dia warnanya misalnya masih warna kayak besi gitu ya, kayak grey abu-abu gitu ya. Tiba-tiba dia berubah jadi merah di sini. Di sini jadi merah. Nah, terus saya tambah lagi itu suhunya, ditambah lagi jadi 6000 Kelvin. Terus tiba-tiba dia jadi warna apa gitu, misalnya ya, saya nambah aja, kan belum tentu 3000 Kelvin warnanya merah, tapi kalau si besi pas dikasih naik terus, tiba-tiba wah, dia jadi di sini warna agak kebiruan. Tambah naik lagi dia jadi warna putih gitu, misalnya tambah naik tambah putih. Jadi terjadi perubahan warna setiap kenaikan suhu gitu ya. Ya, berarti kan ada satu perubahan, artinya kalau suhunya semakin naik berarti warnanya berubah ya, berarti energinya juga berubah. Nah, kalau kita sekarang kan udah menerapkan kuantum, jadi kalau warna merah panjang gelombangnya berapa, kalau biru panjang gelombang berapa. Nah, tapi menurut klasik itu ya, menurut klasik si cahaya itu kan tadi kan kita sudah belajar. Jadi kalau si klasik ini dia bilang begini, dia bilang cahaya itu gelombang elektromagnetik. Ya, jadi dia merupakan gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika suatu muatan listrik. Jadi gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika suatu muatan listrik bervibrasi. Bervibrasi itu maksudnya apa? Bervibrasi itu artinya muatannya bisa pindah, moving ya, muatan berpindah. Nah, dalam perpindahan itu dia mau cepat,
lambat atau berubah orientasi. Bisa translasi, rotasi, vibrasi. Itu muatan pindah itu bisa terjadi, jadi bisa mau cepat, mau lambat, mau berubah arah. Berubah arah itu artinya dia bisa translasi, berubah arah orientasinya, mau translasi, rotasi, atau bervibrasi seperti itu. Jadi ketika muatan listrik itu bervibrasi, maka muatan itu pindah itu bisa cepat, lambat, dan segala macam. Nah, dia akan membentuk cahaya. Maksudnya dari klasik itu seperti itu. Oke, radiasi, sebelum kita lanjut, radiasi benda hitam yang dimaksud itu adalah sebuah benda atau sebuah objek gitu dengan suhu di atas 0 mutlak, dia memancarkan cahaya pada semua panjang gelombang. Jadi benda hitam itu adalah sebuah objek dengan suhu di atas 0 mutlak. Dia memancarkan cahaya pada semua panjang gelombang. Jika dia benda hitam, berarti dia tidak memantulkan cahaya apapun, gitu ya. Jadi seperti tadi, dia menyerap semua, jadi tidak memantulkan, tidak memberikan kesempatan untuk beberapa panjang gelombang untuk lolos dari dirinya sendiri. Analoginya tuh seperti kayak dia itu bisa seperti kayak kotak, terus ada kayak lubang kecil aja begitu ya, atau kayak lubang kunci kita lihat, terus di dalamnya itu semua benda hitam. Jadi kayak kamar kita benda hitam, terus kita lihat dari sebuah lubang kunci itu. Nah, artinya dia tidak memberikan kesempatan untuk setiap panjang gelombang untuk keluar, seperti itu. Nah, kita lanjut. Di klasik kan dia bilang gelombang elektromagnetik terbentuk kalau muatan listrik itu bervibrasi. Nah, bisa bervibrasi itu ketika jadi muatan listrik vibrasi itu ketika diberikan panas atau suhunya dinaikkan. Ya, jadi kalau ketika panas dikasih ke muatan listrik, dia akan bervibrasi. Itu dalam klasik ya. Nah, saya tulis di sini aja deh biar ngerti. Klasik ngomongnya seperti ini, poin pertama. Nah, kemudian ketika dikasih panas, dia akan bervibrasi. Nah, vibrasi itu akan menghasilkan energi kinetik dari gerakan apa saja, dari vibrasi apa saja. Nah, dari vibrasi energi kinetik terbentuk sehingga dia bisa menghasilkan yang namanya cahaya. Itu prinsip dalam klasik ya, yang saya baca dari beberapa literatur, salah satunya juga Atkins dan lain-lain. Kemudian di sini dia menyatakan bahwa ketika suhu diberikan, maka kan yang akan terjadi itu objek jadi maksudnya gini, ketika elektron yang menurut dia bermuatan listrik itu diberikan panas, maksudnya suhu dinaikkan, maka terjadi vibrasi yang lebih sering. Nah, vibrasi yang lebih sering itu membuat objek panas dan dia menjadi bersinar atau memiliki cahaya gitu. Jadi di dalam elektron, jadi maksudnya gini, elektron dalam objek yang panas tersebut
itu dapat bervibrasi di dalam daerah dari panjang gelombang yang dari frekuensi yang kecil ke yang besar dan tidak ada batasan. Jadi maksudnya begini, ketika suhu dinaikkan ke objek tersebut itu misalnya objek itu dianggap di dalam objek itu ada elektron. Nah, jadi objek yang panas tersebut, jadi elektron di dalam objek yang sudah dipanaskan tersebut objek panas tersebut dia itu dapat bervibrasi dari frekuensi, saya kasih lambangnya gini aja ya, dari frekuensi kecil ke besar dan tidak ada batasan. Tidak ada batasan energi gitu ya, maksudnya itu sudah jelas. Nah, dari situ kita bisa menyatakan lagi. Jadi di dalam klasik itu dia menyatakan bahwa, kita lanjut dari sini juga ya. Jadi frekuensi dari masing-masing vibrasi jadi frekuensi dari masing-masing vibrasi harus memiliki nilai yang sama. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Mami akan bawa bunyi. Jadi untuk frekuensi dari masing-masing vibrasi harus memiliki nilai yang sama, dan untuk frekuensi yang besar tidak ada batasan energi vibrasi. Jadi kalau sudah sampai frekuensi yang besar berarti batasan energi vibrasinya sudah tidak ada. Jadi tidak ada batasan energi vibrasi untuk frekuensi yang sangat besar. Jadi hanya memfokuskan ke yang nilai yang rendah, tapi harus nilainya itu sama. Dan kalau sudah besar berarti tidak ada batasan. Jadi kalau dia mau frekuensi besar berarti dia udah kayak grafiknya udah yang kita temukan secara eksperimental, yaitu secara eksperimental yang dilakukan, spektrum benda hitam selalu left hand side. Artinya apa left hand side? Berarti ketika panjang gelombang kecil maka frekuensinya besar. Jadi dia menaati hukum Planck ya. Yaitu energi sama dengan hnu atau Hc per lambda. Jadi elektron itu energi itu dia ini dengan frekuensi, tapi dia berbanding lurus dengan frekuensi, tapi dia berbanding terbalik dengan panjang gelombang.
Nah, ini adalah salah satu contoh dari grafik dari benda hitam, dimana untuk energi yang tinggi, ini kan sumbu X energi, sumbu Y panjang gelombang. Untuk energi yang tinggi berarti panjang gelombangnya pendek. Semakin panjang gelombangnya, maka energinya semakin rendah. Dan dia left handed, artinya ketika dia baru memulai pemanasan, dia akan selalu memiliki energi yang lebih kecil. Jadi tidak seperti yang kata klasik bahwa energinya adalah sama rata. Ya, berarti untuk sumbu YE energi sumbu X panjang gelombang, semakin tinggi energi berarti panjang gelombang semakin pendek. Berarti sesuai dengan hubungan ini bahwa energi berbanding lurus dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang seperti yang dinyatakan oleh hukum Planck. Jadi kalau energinya tinggi, maka panjang gelombangnya pasti semakin pendek. Kalau energinya rendah, berarti panjang gelombangnya itu tinggi. Nah, hal ini berlaku untuk benda hitam sehingga membuat hukum mekanika klasik dari si pendapat mekanika klasik itu tidak bisa dipertahankan karena salah satu eksperimen dalam radiasi benda hitam sudah menyatakan bahwa energi itu tidak bersifat kontinu, tapi untuk setiap energi dia memiliki panjang gelombang dan frekuensinya masing-masing, dan tidak ada nilai yang kontinu begitu. Dia bersifat package atau punya paket-paket sendiri. Artinya dalam panjang gelombang berapa, energinya harus berapa. Mau panjang gelombangnya besar sekali, pasti dia punya energi yang paling rendah. Seperti itu. Nah, tambahan satu lagi, dalam penemuan Max Planck itu dia menyatakan bahwa ada kuanta energi. Jadi yang lebih dikenal dengan kuantum ya, di mana E sama dengan Hapsi. Dia menyatakan bahwa energi itu dia tidak terbagi sama rata oleh elektron yang bervibrasi. Jadi energi itu dia ada paket-paketnya yang disebut kuantum, di mana untuk vibrasi dengan frekuensi dia memiliki energi yang berbeda-beda. Seperti rumus ini. Jadi energi akan berbeda ketika frekuensi itu berbeda juga.